Jadi supaya kita tetap bisa tenang gitu, ngadepin tekanan dan sebagainya gitu. Bahwa Allah tahu saya, Allah ngerti saya. Ketika kita mengatakan ya Rabb, maknanya 3. Ya Rabb, engkau yang mencipta saya. Ya Rabb, engkau yang ngasih saya rezeki. Ya Rabb, engkau yang ngatur hidup saya. Kenapa saya mesti cemas? Ada seorang pedagang jual buah kaktus. Pedagang yang paling murah modalnya, karena buah kaktus nggak dijual. Itu adanya di gurun pasir, dia petik, dia letakkan, didorong. Tertulis di gerobaknya, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku ketakutan pada kefakiran sedangkan aku hamba dari Dia yang Maha Kaya. Masya Allah. Kadang-kadang ceramah nggak masuk ke telinga, tapi yang tertulis di bak truk masuk ke dalam hati. Diingat lagi. Ingat, masuk ke kepala. Tapi kadang gini, selain kita mencemaskan masa depan, yang juga kita cemaskan ini adalah perbandingan. Kita seringkali meng-comparing diri kita dengan orang lain. Ya kan, apalagi sekarang eranya media sosial, kemudian kita screen time, kita melihat kehebatan-kehebatan orang. Semua kesuksesan diceritakan di wall. Artinya kita nggak ngelihat lagi nih ke belakang orang yang di bawah kita. Justru ya kita lihat orang yang di atas kita terus nih. Akhirnya kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ini seperti apa tadi? Dan kita merasa orang yang paling melarat, paling susah. Orang yang punya mobil harganya 5 miliar, pintunya 2. Pintunya 2, kabarnya yang lebih mahal nanti nggak ada pintu sama sekali. Masuknya lewat dari bawah. Masuk angin dong. Pintunya 2. Ternyata dia pun nggak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya pakai private jet. Tidak akan pernah bersyukur. Tapi ketika orang yang naik mobil melihat yang naik motor melihat naik sepeda, yang naik sepeda ngelihat jalan kaki, yang jalan kaki melihat, dia akan bersyukur. Oh, kalau gitu kita nggak akan maju dong, Ustadz. Kita maju. Ada masanya melihat ke atas, tapi ada masanya melihat ke bawah. Maka ada keseimbangan. Islam ini sebenarnya mengajarkan keseimbangan. Datanglah kesabaran, datang ketakwaan, datang ketangguhan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sebenarnya kenapa kita itu ada rasa ketakutan, kecemasan? Kenapa kita nggak dibuat harta berlimpah, rezeki jalan terus? Kalau kita ini punya harta berlimpah, rezeki jalan terus, punya superpower, kekuatan, punya pulau, itu selera makan kita udah berubah. Kita nggak akan makan daging lagi, makan daging manusia kita. Semantap. Karena ada awalnya orang berburu ayam. Lama-lama dia ingin berburu yang lebih lagi. Akhirnya pergi ke Afrika berburu bukan rusa lagi, berburu singa. Akhirnya dia ingin lagi. Maka dia mulai membayar orang, disuruh lari ke hutan berburu orang. Karena nggak ada kepuasan. Penyakit kejiwaan. Maka kalau kita dibuat Allah ada masanya sakit, ada masanya susah, ada masanya bangkrut. Itu sebenarnya untuk menjaga kestabilan kita. Ada orang buat percobaan tentang istana tikus. Dibuat tikus di dalam satu ruangan, nyaman, tentram, adem, ayem, makan tersedia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tikus itu beranak pinak banyak dan kemudian saling berperang. Tikus kok perang, Pak Ustadz? Saling membunuh, saling memburu, terjadi perubahan. Padahal dia menyangka, ini orang buat percobaan ini, kalau tikus ini dikasih makanan, tenang, adem, ayem, nyaman, dia akan tentram. Ternyata tidak. Dan kita sudah melihat, orang saling berperang, saling membunuh, bukan karena dia miskin, tapi justru karena punya kelebihan yang luar biasa. Akhirnya kenapa? Karena ada dalam dirinya itu ingin terus ada tantangan, ingin menguasai. Tikus ya, berarti dia ya? Tidak puas, tikus. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Nah, Ustaz, apa bedanya cemas dengan waspada, Ustaz? Nah, iya nih. Kalau cemas ini over, terlalu berlebih. Sampai-sampai yang dipikirkan itu yang 20 tahun akan datang. Tapi kalau orang waspada ini sedia payung sebelum hujan. Dia tahu udah gelap, ini akan turun hujan. Setelah dicek di BMKG, memang akan turun hujan dan sedia payung. Ya memang kita disuruh waspada. Tapi ketika orang berpikir tentang sesuatu yang antah berantah, ini sesungguhnya adalah bisikan setan.
alladzi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik ini dari dua golongan, minal jinnati Jin wan nas. dan setan. Orang yang sudah selevel Abu Bakar Siddiq ketika Nabi mau hijrah, sudah 13 tahun ngaji sama Nabi, masih takut. Lalu masih takut bagaimana nanti kalau kita ditangkap oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi judul buku. La tahzan, don't be sad. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Jadi ada memang teman yang takut. Teman yang takut itu kita beri kesadaran, kita bangkitkan semangatnya. Tapi ada jenis teman yang kedua, dia bukan takut aja, nakut-nakutin kita. Kayak gimana, Ustaz? Kalau sahabatnya Nabi Musa, Bani Israel. Oh, Bani Israel. Ketika mereka menyeberang Laut Merah, akan menuju Palestina, apa kata mereka di belakang? Inna lamudrakun, Musa, kita akan tertangkap. Itu pasukan Fir'aun sudah mengejar dengan bala tentaranya, kita akan tertangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhan. Coba lihat pesan Nabi Muhammad dengan pesan Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sama kita. Kalau abang takut, Allah bersama kita. Oke. Tapi kalau ada orang nakut-nakuti kita, Allah bersama aku. Sedangkan kamu bersama setan. Boleh dong kita berarti menjadikan itu sebagai apa ya? Sebagai modal buat diri kita akan ketakutan dan kekhawatiran yang akan terjadi di depan itu. Istilahnya kan begini, Allah kan tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melebihi dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban lebih daripada kemampuan kita. Nah, itu. Kenapa ini berat sekali Pak Ustadz? Berarti menurut ilmu Allah kita mampu. Iya, tapi ini berat sekali karena balasannya surga. Kalau ujian itu ringan ya balasannya Surga rame nanti. rantang. Kipas angin. Ustaz, berarti kalau saya berprinsip gini, kalau kita sedang diuji, atau kita berpikir bahwa Allah sedang mau mengangkat derajat kita. Ya. Dan ujian itu pun yang Abang bilang tadi tidak melebihi kemampuan kita. Kalaupun ujiannya berat, berarti Allah sudah tahu bahwa kita mampu. Makanya ada tulisan, harap tenang, ada ujian. Oh iya. Tetap tenang walaupun Kita ada serius ujian. loh tadi. Nah, benar kan Ustaz ya? Betul. Sebetulnya Allah itu tahu atau nggak tahu? Tahu. Allah maha tahu. Karena kalau Allah nggak tahu, mustahil Allah jahil. Allah tahu. Lalu untuk apa dia uji kita? Untuk menyadarkan kita ngukur diri, aku ini layak atau enggak? Oh, Allah tahu. Lagi di Kita sedang mengetahui, menyadarkan diri kita, aku ini sebetulnya layak atau enggak layak? Lagi di screening tuh berarti itu. Kita sedang Nah, fit and proper test. Layak atau Untuk tidak masuk gitu, surga. betul. Sampai akhirnya kita berkata, Insya Allah la haula wa la quwata illa billah. Aku sebenarnya nggak ada kekuatan waktu menghadapi ujian itu kemarin ya Allah. Kalau bukan karena kemampuan dari Engkau, akhirnya aku melewatinya. Masalah hati, karena di dalam diri kita ini ada panglimanya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad fisik tubuh ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Karena memang sebesar tangan Bang Judi. Letaknya di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Coba rasakan Bang. Saya ada, Jantung. saya ada pasang ring, Sat. Insya Allah. Jadi pasang ring, curhatnya nanti banyak nih. Insya Allah. Ring saya 3, Sat. Iya. Berapa banyak orang yang sudah dipasang dikasih tahu kamu umur tinggal 3 bulan lagi. Yang masang mati duluan Bang. Jadi kalaulah hidup itu karena sehat, kenapa ada orang mati habis jogging? betul. Kalau hidup itu karena olahraga, iya. Kalau hidup itu karena usia, kenapa ada anak muda meninggal, yang tua malah nggak mati-mati? Jadi sebenarnya hidup ini alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Rahasia. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa kita sampai subuh, sampai menjelang imsak ini masih hidup? Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin kita beramal. Amal kita masih kurang. Jadi berbicara soal jantung sebagai panglima tadi kan. Iya. Nah ini gimana cara menjaga panglima kita ini? Al-imanu yazidu wa yanqus.
Ada satu bab dalam Sahih Muslim, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, dia bertambah dengan ketaatan. Ya. Di bulan Ramadan, duduk kita di majelis bersama orang baik, dalam ibadah yang baik, hati kita menjadi tenang. Keluar dari Ramadan bersama manusia setengah setan, astagfirullahalazim. Di majelis yang kurang baik, dia menjadi risau, gundah gulana, kacau balau, datang bisikan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi perlunya kita mengkondisikan diri supaya hati kita tenang, bersama orang baik, dengan nasihat yang baik, dalam waktu yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Makanya orang yang pulang menghadap Allah itu dalam keadaan tenang, yang dipanggil, diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Tidak ada kehidupan. Cobalah baca cerita nabi-nabi yang tanpa ujian, nggak ada. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Namrus, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrus, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Isa berhadapan dengan Titus, Nabi Yahya berhadapan dengan Herodes, Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ada saja ujian kehidupan ini. Perjuangan Wali Songo menebarkan dakwah Islam, Imam Bukhari menghadapi penguasa pada zamannya. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, itulah perlunya kita membaca Iqra, membaca biografi. Saya senang sekali membaca biografi para ulama. Untuk apa? Mendatangkan kesabaran, ketabahan, ketenangan ke dalam hati kita. Kirain hidup itu berat, kasih Dilan aja. Jangan. Nangangan. Oh, nangangan. Biar aku aja.